Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Istara Mawardani dengan NIM 210321101028. Saya dari kelas Agribisnis A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian akhir semester 4 mata kuliah Usaha Tani yang diempu oleh Ibu Nur Khomariah, SPMSI. Pembahasan kali ini mengenai usaha tani komoditas jagung Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Tuntutan akan kebutuhan pangan di Indonesia semakin bertambah dari waktu ke waktu, terutama dalam hal bahan pokok seperti padi dan jagung. Nah, jagung adalah salah satu komoditas nasional yang memiliki peran penting dalam pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Dari segi pasar, permintaan terhadap jagung terus meningkat, terlihat dari perkembangan industri peternakan yang mengakibatkan peningkatan permintaan jagung sebagai bahan pakan ternak. Selain itu juga terjadi perkembangan produk pangan berbahan dasar jagung seperti tepung jagung yang semakin populer di kalangan masyarakat. Untuk Indonesia, jagung menduduki peringkat kedua setelah padi sebagai tanaman pangan yang penting. Bahkan di beberapa daerah, jagung menjadi bahan makanan pokok yang utama, baik sebagai pengganti beras maupun sebagai campuran dengan beras. Nah, jagung merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Tuban yang paling umum ditanam di lahan kering. Usaha tani jagung dianggap lebih menguntungkan daripada tanaman lainnya. Oleh karena itu, petani di Kabupaten Tuban sangat tertarik untuk mengembangkan usaha tani jagung. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Kabupaten Tuban memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi pusat produksi jagung di wilayah Jawa Timur dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi jagung secara keseluruhan. Tuban diakui sebagai penghasil jagung terbesar di Jawa Timur. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tuban, pada tahun 2021 produksi jagung mencapai 758.213 ton dengan luas lahan yang digunakan mencapai 135.762 hektar. Nah, dalam hal ini, Kecamatan Rengel berkontribusi sebesar 21.331 ton dari total produksi tersebut. Di antara desa-desa di Kecamatan Rengel, Desa Tambakrejo adalah salah satu desa yang memiliki produktivitas jagung yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kelayakan finansial usaha tani jagung per tahunnya. Dapat dilihat bahwa terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan BBM. Untuk biaya tetapnya meliputi cangkul, sabit, pajak yang dapat dihasilkan total biaya senilai Rp3.090.500. Nah, produksi per tahunnya mencapai 2.400 kg dengan harga satuan Rp5.000 per kilogram, sehingga didapatkan penerimaan per tahunnya yaitu Rp12 juta. Sehingga keuntungan yang didapat mencapai Rp8.900.9.500. Nah, untuk perhitungan RC rasionya didapatkan nilai 3,9, yang artinya lebih dari 1. Maka petani memperoleh penerimaan yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tani jagung ini layak untuk dijalankan. Untuk BEP penerimaannya dihasilkan 618 kg, yang artinya ketika produk terjual sebanyak 618 kg, maka petani berada pada titik impas atau tidak mengalami untung maupun rugi, sehingga usaha tani jagung ini layak dijalankan karena hasil produksi lebih besar daripada nilai BEP penerimaan. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP harga yang didapatkan Rp1.287 per kilogramnya, yang artinya ketika harga jual senilai
Rp1.287 per kilogram, maka petani berada pada titik impas atau tidak untung maupun rugi, sehingga usaha tani jagung ini layak dijalankan karena harga jagung lebih besar daripada nilai BEP harga, yaitu sebesar Rp5.000. Untuk perhitungan payback periodnya diperoleh hasil 4,2 bulan, yang artinya investasi yang dilakukan petani untuk menjalankan usaha taninya akan kembali dalam waktu 4,2 bulan. Selanjutnya yaitu pembiayaan usaha tani jagung. Menurut hasil wawancara dengan responden, beliau membiayai usaha tani jagung miliknya menggunakan tabungan sendiri sebagai modal dengan mengumpulkan tabungan dari hasil penjualan panen sebelumnya untuk membiayai kegiatan usaha tani berikutnya. Nah, kendala yang sering dihadapi adalah ketika lahan yang sudah ditanami jagung terkena bencana banjir, karena wilayah Desa Tambakrejo yang dikelilingi sungai mengakibatkan sering terjadi bencana banjir, sehingga modal yang dikeluarkan untuk proses penanaman jagung menjadi sia-sia. Nah, berdasarkan hal tersebut, strategi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mendaftarkan usaha tani dalam asuransi pertanian. Petani dapat mencari program asuransi pertanian yang sesuai terhadap usaha tani yang dijalankan dan mencakup risiko bencana banjir. Asuransi pertanian dapat memberikan perlindungan finansial kepada petani dalam hal kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir, dan petani dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi yang dapat digunakan untuk memulihkan kegiatan usaha taninya. Nah, saat ini Kabupaten Tuban sudah ada asuransi usaha tani jagung yang dapat mengurangi beban petani jagung apabila mengalami gagal panen. Selanjutnya yaitu resiko usaha tani jagung dan asuransi pertanian. Nah, dalam kegiatan usaha tani jagung, beberapa resiko yang dihadapi oleh petani antara lain yaitu yang pertama resiko cuaca dan bencana alam, seperti hujan yang berlebih yang dapat mengakibatkan banjir. Kemudian resiko hama dan penyakit seperti ulat geraya atau penyakit seperti Flayofusarium yang dapat merusak tanaman jagung dan mengurangi hasil panen. Yang ketiga yaitu resiko harga. Jika harga jagung jatuh, petani dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh laba yang cukup. Yang keempat yaitu resiko keuangan, misalnya kekurangan modal untuk membeli benih, pupuk, atau pestisida. Nah, untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, biasanya petani menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu memilih varietas jagung yang memiliki ketahanan terhadap penyakit atau kekeringan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh serangan hama atau kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Yang kedua, menggunakan praktik pengelolaan tanaman yang baik seperti penggunaan pupuk yang tepat, irigasi yang efisien, dan rotasi tanaman, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tanaman jagung terhadap stres, cuaca, atau serangan hama. Yang ketiga, menanam beberapa jenis tanaman selain jagung yang dapat membantu mengurangi risiko finansial dengan mendiversifikasi sumber pendapatan petani. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas jagung di Desa Tambakrejo, antara lain yang pertama yaitu kelebihan yang meliputi memberikan perlindungan finansial kepada petani jagung dalam hal terjadinya kerugian akibat risiko tertentu yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim, kerusakan tanaman akibat hama atau penyakit, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mengurangi risiko fluktuasi pendapatan karena petani akan menerima kompensasi jika kerugian terjadi. Untuk kekurangan, yang pertama yaitu memerlukan pembayaran premi yang dapat menjadi beban tambahan bagi petani dengan keterbatasan keuangan. Yang kedua yaitu program asuransi mungkin tidak mencakup semua risiko yang dihadapi oleh petani jagung. Yang ketiga, proses pendaftaran yang membutuhkan waktu lama dan persyaratan yang dianggap sulit untuk dilengkapi oleh petani karena tidak ada pendampingan oleh penyuluh pertanian dan kurangnya sosialisasi terhadap asuransi pertanian di Desa Tambakrejo. Pembahasan selanjutnya yaitu kerjasama yang dilakukan petani jagung.
Selama ini petani hanya bekerja sama dengan tengkulak untuk memasarkan hasil produksinya. Sedangkan dalam hal mendapatkan input seperti pupuk, benih, dan pestisida, petani mendapatkannya di Koperasi Unit Desa Tambak Rejo. Perusahaan yang bisa dijadikan mitra oleh petani di Desa Tambak Rejo dalam hal pemasaran hasil produksi jagung adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Bulog dapat menjadi mitra yang potensial dalam pemasaran jagung karena memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Selain itu, Bulog juga memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok, termasuk jagung, serta memiliki fasilitas penyimpanan dan infrastruktur logistik yang memadai. Hal ini dapat membantu petani dalam mempertahankan kualitas jagung dan mengatasi masalah penyimpanan dan transportasi. Kerjasama tersebut tentu harus sesuai dengan kebijakan pemerintah, regulasi, dan persyaratan kontrak yang berlaku. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan usaha tani jagung. Perencanaan yang dilakukan petani dalam usaha tani jagung adalah yang pertama, pemilihan lokasi. Petani tentu memilih lahan yang dekat dengan sumber irigasi serta tanah yang cocok untuk ditanami jagung. Yang kedua, pemilihan komoditas. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim di lokasi tanam, biasanya petani memilih varietas seperti W3 yang merupakan jenis bibit hibrida hasil persilangan dari jenis jagung yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang ketiga, pemilihan input produksi. Petani merencanakan input produksi berupa modal, pupuk, dan pestisida. Petani memperkirakan berapa modal yang akan digunakan untuk usaha taninya serta memperkirakan pupuk dan pestisida apa yang cocok dengan kondisi tanah dan jenis benih jagung yang ditanam. Yang keempat, perencanaan pemupukan. Petani melakukan perencanaan pemupukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi jagung dan kondisi tanah dengan memperkirakan kebutuhan hara tanah. Pemupukan yang tepat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan, kualitas, dan hasil panen jagung. Yang kelima yaitu perencanaan pengairan. Petani merencanakan pengairan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Mereka mempertimbangkan faktor seperti jenis tanah, iklim, dan fase pertumbuhan tanaman jagung untuk mengoptimalkan penggunaan air. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran. Sebelum panen, petani merencanakan pemasaran hasil produksinya dengan mencari informasi mengenai kondisi pasar dan harga jagung. Nah, berdasarkan analisis kelayakan finansial terhadap usaha tani jagung milik responden, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung ini layak dijalankan secara finansial. RC rasio menunjukkan nilai lebih dari 1, yang artinya usaha tani jagung ini memperoleh penerimaan yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, hasil produksi dan harga jagung menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada nilai BEP. Selain itu, payback period juga menunjukkan hasil yang cepat untuk mengembalikan modal, yaitu 4,2 bulan. Untuk sarannya, berdasarkan hasil dari analisis mengenai usaha tani jagung di Desa Tambak Rejo, disarankan agar seluruh petani jagung yang ada di Desa Tambak Rejo untuk mendaftarkan usaha tani jagung miliknya dalam asuransi usaha tani jagung yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, sebaiknya petani jagung juga mencari mitra dalam bidang pemasaran hasil produksi jagung untuk meningkatkan akses pasar dan mendapatkan harga yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.